Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam rangka thalabul ilmi, dan hal itu wajib kita syukuri sebagai hambanya telah Allah mudahkan dalam kebaikan. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada uswah kita, panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, kemudian umatnya yang senantiasa istiqamah dalam menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Fillah azan ya Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Di antara yang diajarkan oleh beliau selain masalah ibadah, beliau juga mengajarkan masalah yang sangat penting, yaitu masalah akidah. Masalah akidah atau masalah keyakinan. Karena masalah akidah itu tidak akan mengeluarkan kecuali dua istilah. Kalau tidak dia seorang mukmin, yang kedua seorang kafir. Ya, ini dalam istilah akidah. Maka Rasulullah membawa ajaran akidah ini dengan sangat mudah difahami oleh umatnya. Akan sangat mustahil dan tidak masuk akal kalau Nabi kita menyampaikan masalah akidah, justru umatnya tambah bingung. Di antara permasalahan akidah yaitu tentang masalah asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk ranah akidah. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya dengan cara penyampaian yang jelimet sehingga akhirnya umatnya mumet. Ya, umatnya tidak paham tentang masalah ini. Karena apa? Karena konsekuensinya adalah iman atau kufur. Ya, konsekuensinya adalah surga atau neraka. Ya. Maka hadirin rahimakumullah, kalau kita kembali kepada para salafus saleh tentang masalah akidah, kita akan mendapatkannya kegamblangan, kemudahan dalam memahami masalah akidah, termasuk dalam masalah asma wa sifat. Ya. Salah satunya yang insya Allah kita bahas di sini. Ya. Insya Allah kita akan membahas tentang dua sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini masuk ke dalam sifat khobariyah. Ya, sifat yang kita tahu dari kabar yang datang dari Allah ataupun dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya yaitu sifat al-wajhu wal yad. Sifat Allah Subhanahu wa taala punya wajah dan punya tangan. Nah, ini yang kontroversi. Maka sekali lagi ini masalah akidah. Kalau kita kembali kepada para salaf, maka akan sangat mudah sekali difahami. Ya. Dan hadirin rahimakumullah, dan kita tahu tidak ada sesuatu pun, seseorang pun yang lebih mengetahui Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang di alam semesta ini yang paling mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah kecuali Allah itu sendiri. Maka ketika kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, apalagi berbicara tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus merujuk kepada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Ya. Makanya dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita dalam surat Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala mengharamkan fawahish. Fawahish itu perbuatan keji. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang pertama, wal itsma, dan juga perbuatan dosa, wal baghya bi ghairil haq, dan melanggar hak manusia tanpa hak. Itu juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tanpa sultan, tanpa ilmu. Perhatikan yang terakhir yang diharamkan oleh Allah dalam ayat ini. Kata Allah, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau mengatakan tentang Allah, engkau bercerita tentang Allah ma la ta'lamun, sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kalau kita ngomong tentang masalah Allah, yang paling tahu siapa? Manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, yang tidak tahu kecuali Allah, diri pribadi Allah kecuali Allah itu sendiri. Maka kaidah para salaf mudah. Kalau kita ngomong tentang Allah, sifat-sifat Allah, maka kita mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana memahami kedua
dalil dari Allah dan Rasulnya, maka kita kembalikan kepada pemahaman para salaf. Kemudian dalam Allah juga Allah memperingatkan kepada kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ini peringatan dari Allah. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Perhatikan, innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, ulaika kana, wal fuada, dan hati, ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong tentang Allah ini perkara, bukan perkara kecil nih. Ngomong tentang Allah ini perkara yang sangat besar. Ya, kita ngomong sesuatu yang tidak ada tandingannya. Maka kalau kita berani ngomong tanpa ilmu, subhanallah, ini termasuk dosa besar. Maka bagaimana kita selamat? Ngomong tentang Allah sebagaimana yang Allah sampaikan, Rasulullah sampaikan, dan difahami oleh generasi salafus saleh. Maka perhatikan kaidah dalam masalah asma wa sifat. Sebagian disepakati oleh para ulama, isbatu ma asbatahu Allahu li nafsih. Ahlu sunnah wal jamaah, dan itu harus kita ikuti, menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Allah menetapkan punya tangan, sudah kita tetapkan Allah punya tangan. Allah datang pada hari kiamat, ya, dengan kedatangan yang hakiki, ya, benar-benar datang. Nah, Allah menetapkan hal itu, maka kita juga tetapkan. Fi kitabihi, yang Allah tetapkan dalam kitabnya, au asbatahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, ya. Kenapa kita mengatakan Allah punya tangan dan tangan Allah kanan semua? Ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama, gitu. Tapi kata Syekh bin Baz, tidak ada pertentangan antara dua pendapat, ya. Kenapa kita mengatakan Allah tangan kanan semua? Punya tangan tapi tangannya kanan semua. Karena dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu. Mudah, gitu, simpel kan itu. Kemudian au ashabuhu radhiyallahu anhum, atau apa yang dikabarkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka perhatikan di sini, yang pertama kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita mengikuti apa yang dikabarkan oleh generasi salaf min ghairi tahrif, tanpa merubah. Kalau Allah sudah katakan punya tangan, sudah tangan, selesai. Kita tidak perlu merubah atau tidak perlu menafsirkan dengan tafsir-tafsir yang lain. Wala ta'til, dan tidak mengingkarinya. Ya, sebagian orang mengingkari, ya, kalau Anda mengakui Allah punya tangan, berarti Anda menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, akhirnya dia tidak mau menerima, ya, Allah punya tangan. Nah, ini namanya ta'til. Wa min ghairi takyif, dan tanpa mempertanyakan bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala itu. Loh, tadi kok katakan kanan semua? Alasannya apa? Karena dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tamtsil, dan tidak menyerupakan. Perhatikan, gitu. Jadi kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kaum salaf, ya, generasi salaf, tanpa mempertanyakan bagaimananya, tanpa mengingkari, tanpa merubah, dan tanpa menyamakannya dengan makhluknya, ya. Sesederhana ini, hadirin rahimakumullah, ya. Perhatikan hadirin rahimakumullah perkataan daripada Imam Malik rahimahullah, ya. Beliau seorang imam, ya, imam mazhab Maliki, ya, dan termasuk ke dalam generasi salaf. Apa kata beliau? Iyyakum wal bidah. Ya, jauhilah kalian, hati-hatilah kalian terhadap perbuatan bid'ah. Qila wa mal bid'ah? Ditanyakan apa bid'ah itu wahai imam? Qala, beliau menjawab, ahlul bid'ah humul ladina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi. Ahlul bid'ah yaitu mereka yang berbicara tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, kalam-kalamnya, ilmunya, dan kudrahnya, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yaskutuna amma sakata anhu sahabah wattabi'una lahum bi ihsan, dan mereka tidak diam sebagaimana diamnya para sahabat. Maksudnya apa? Mereka berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi mereka tidak berhenti sampai di situ, ya. Karena para sahabat berhenti, maka mereka tidak berhenti. Satu contoh, tadi kita katakan Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Para sahabat menetapkan punya tangan. Para sahabat juga membicarakan Allah punya tangan. Tapi tangan Allah bagaimana, terus bentuknya kayak apa dan sebagaimana, para sahabat diam. Tapi ahlul bid'ah, mereka tidak diam di sini. Mereka terus membahas itu, ya, sampai akhirnya mereka, ya, terjerumus ke dalam kesesatan.
Kemudian Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, beliau mengatakan ahlu sunnah wal jamaah mujmi'una 'ala al-iqrari bis sifatil waridah kulliha fil Qur'ani was sunnah. Ahlu sunnah menetapkan sifat yang datang, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang datang semuanya ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah, baik yang datang dari Al-Qur'an maupun yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal imani biha, dan mereka mengimaninya. Wa hamliha 'alal haqiqah la 'alal majaz, dan mereka menganggap atau mereka berkeyakinan atau mereka berpendapat itu adalah hakikat bukan majaz. Allah punya tangan, berarti tangan benar. Ya, bukan diartikan sebagai kekuasaan, bukan diartikan sebagai pahala dan sebagainya. Ini namanya 'alal haqiqah, ya. Benar-benar mengakui Allah punya tangan. Illa annahum la yukayyifuna syai'an min dzalik, ya. Melainkan mereka walaupun seperti itu menetapkan, tapi mereka tidak mempertanyakan bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam akhir di langit dunia, bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti datang secara hakiki ketika pengadilan, ya, pada hari kiamat. Wala yahudduna fihi sifatan mahsurah, dan mereka juga tidak membatasi sifat-sifat dengan batasan-batasan tertentu. Seperti yang kemarin ditanyakan, ya, membatasi sifat sekian saja. Ya, ini berdasarkan kenapa? Karena sebagian mereka tidak mau memasukkan tangan Allah atau sifat-sifat khobariyah ke dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita menilik perkataan dari perkataan para ulama dahulu, ya, termasuk di antara generasi salaf, ya, tentang penetapan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, ini penting kita sampaikan. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan Allah punya wajah, kita punya generasi yang mengatakan hal itu. Jadi tidak dari kita sendiri. Ya. Lalu dikatakan kalau sampai mengatakan Allah punya wajah berarti ente mujassim. Ya, kalau ente mujassim berarti ente telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau ente menyamakan Allah dengan makhluk berarti ente kafir. Ya. Kita tanya aja, ya. Dari mana Anda mengatakan hal itu? Saya mengatakan hal ini ada landasannya dari generasi salaf. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Apa yang beliau katakan? Lillahi tabaraka wa ta'ala asma'un wa sifatun ja'a biha kitabuh. Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang datang di dalam Al-Qur'an. Wa akhbara biha nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sifat dan nama-nama tadi dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Wa anna lahu wajhan, kata Imam Syafi'i, wa anna lahu wajhan, dan Allah punya wajah. Ya. Bagi yang mengaku bermadzhab Syafi'i, ya, kalau tidak meyakini Allah punya wajah, ya perlu dipertanyakan, ya, ke madhabannya, ya, itibaknya kepada Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan Allah punya wajah. Biqaulihi, beliau berdalil kullu syai'in halikun illa wajhah, semua akan hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Mu'taqad Al-Imam Ahmad rahimahullah, di sana disebutkan wa madhabu Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal masuk dalam generasi salaf juga. Anna lillahi azza wa jalla wajhan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya wajah. Ini yang tadi katakan Imam Syafi'i, kemudian sekarang Imam Ahmad. Ya. Berani kira-kira kita menyelisih? Ya, jangan sampai kita menyelisih. La kaswaril musawwarah, tidak seperti gambaran yang digambar-gambar. Ya. Jadi tidak seperti persangkaan atau bayangan manusia. Wal ayan mukhattathah, dan juga tidak seperti imajinasi. Ya. Artinya apa? Tidak bisa kita imajinasikan, tidak bisa kita gambarkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa? Kita meyakini adanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Bal wajhun wa sifatun lahu, bahkan itu termasuk wajah dan merupakan bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau mengatakan wa man ghayyara ma'nahu, barang siapa yang mengubah maknanya, faqad alhada anhu, sungguh dia telah menyimpang, sungguh dia telah mengingkari daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita katakan Allah punya tangan, selesai.
Oh, saya tidak yakin Allah punya tangan. Tangan itu maksudnya bukan tangan, ya, tangan hakiki, ya, tapi tangan yang lain lah. Ini berarti ilhad namanya. Berarti dia sudah mengingkari. Apa kata beliau? Wadzalika indahu wajhun fil haqiqah dunal majas. Ya, disebabkan karena Allah itu punya wajah yang hakiki, ya, bukan majas atau bukan kiasan. Ya. Kemudian walaisa ma'na wajhun makna jismin indahu. Nah, ini juga penting, ya. Makna wajah di sini, ya, kata beliau tidak merupakan atau tidak seperti makna jism, ya, menurut mereka. Dulu pernah kita sampaikan, gitu, para salaf itu tidak mengenal istilah jism. Jism ini, wallahu ta'ala alam, siapa yang mengadakan istilah ini kita tidak tahu, ya. Dan anehnya istilah ini dibuat sendiri, kemudian digunakan untuk menyerang mereka yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul istilah mujassim, ya. Orang yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala suratun wala takhtitun, dan wajah Allah itu juga bukan merupakan gambaran, juga bukan imajinasi. Wa man qala dzalika faqad ibtada. Barang siapa yang mengatakan hal seperti itu, ya, wajah Allah tergambar atau wajah Allah jism, ya, termasuk bagian dari jism, faqad ibtada, sungguh dia telah berbuat kebid'ahan. Ini perkataan daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti apa, rahmakumullah? Beliau juga menetapkan Allah punya sifat wajah. Al-Imam Baihaqi rahimahullah, beliau mengatakan fanuthbituha, maka kami menetapkannya, Allah punya sifat wajah, liwurudi khabari shadiq biha, karena adanya kabar yang sahih tentang Allah punya wajah. Dan perhatikan kata beliau saja, wala nukayyifuha, dan kami tidak menanyakan bagaimananya. Cukup selesai sampai situ. Dan bentuk pertanyaan ini kita sampaikan, gitu. Kalau sudah melebihi dari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, itu merupakan bentuk takyif, ya. Contoh, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Selesai sampai di situ, ya. Bagaimana turunnya? Ini sudah termasuk takyif, ya. Mengkaifkan, membagaimanakan, mempertanyakan, ya. Sedangkan orang seperti ini termasuk berbuat kebid'ahan. Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, setelah beliau menyebutkan sekali banyak dalil-dalil yang menetapkan tentang Allah punya sifat wajah, beliau mengatakan di sini perkataan yang sangat penting, fa nahnu jami'u ulama'ina min ahli Hijaz, maka kami sekelompok kaum ulama di antara ahli Hijaz. Hijaz niku Arab Saudi, wa Tihamah dan Mekah, wal Yaman, kemudian Yaman, Irak, Syam, Mesir, wa madhabuna, dan madhab kami, pendapat kami, anna nuthbitu lillahi ma athbatahu Allahu li nafsih, kami menetapkan kepada Allah sebagaimana Allah menetapkan apa yang Allah tetapkan pada dirina. Nuqirru bidzalika bi alsinatina, kita mengikrarkan dengan lisan kami, wa nusaddiqu dzalika bi qulubina, dan kami membenarkan dengan hati kami, min ghairi an nusyabbiha wajha khaliqina biwajhi ahadin minal makhluqin, tanpa kita menyamakan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan wajah makhluk. Nah, ini berarti termasuk ijma', ya. Bahkan dalil-dalil tentang Allah punya wajah sampai kepada taraf mutawatir, ya. Masa mau kita ingkari, ya. Hadirin rahimakumullah, maka pertanyaannya, kenapa kita tidak mengimani? Kenapa kita tidak menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an, wujuhu yauma idzin nadhirah, wajah-wajah mereka, ya, pada hari itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, ya, disebabkan apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tafsir daripada Ibnu Abbas, apa kata beliau? Qala tanzuru ila wajhi rabbiha nadhran, ya, kalian benar-benar akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Ibnu Abbas. Maka para ulama mengatakan hadza qaul mufassirin min ahli sunnah wal hadis. Ini adalah pendapat daripada ahli tafsir, ya, ahlu sunnah wal jamaah dan ahli hadis. Perhatikan di sini ya, nama Allah. Maka sekali lagi kita menetapkan Allah punya wajah. Cuman kita tidak menyamakan wajah Allah, ya, seperti wajah makhluk. Pada kitab Aqidah Wasithiyah, kita sampai di halaman 13, beda paragraf yang kedua.
Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi dua ayat yang pertama ini menetapkan tentang sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika, dan tetap kekal wajah Rabb kamu dzul jalali wal ikram, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan makna wajah ini ku maklum, ya, diketahui sudah. Kita pahamkan wajah kan sudah selesai, ya. Dan akhwan fillah termasuk menyerupakan itu kalau kita mengatakan wajah atau tangan dengan mengisyaratkan juga, ya. Ya, misal Allah punya tangan. Nah, ini kan mengisyaratkan. Ya. Nah, berarti tidak boleh. Kita harus mengimani wajah Allah. Nah, berarti seakan-akan kita mentasbih. Hindari hal ini. Dan kita lihat para ulama ketika mereka menerangkan, ya, tentang sifat Allah, wajah dan yad, mereka tidak mengisyaratkan sesuatu apapun. Jadi wajah Allah itu maklum. Tapi bagaimana bentuknya, rupanya dan bagaimana tidak ada yang mengetahui sama sekali. La na'lamu kaifa wajh Allah azza wa jalla. Tidak ada satupun, dan kita tidak mengetahui, ya, bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala. Lakinnana nu'minu bi anna lahu wajhan mausufan bil jalali wal ikram. Tapi kami beriman, ya, bahwasanya Allah punya wajah yang disifati dengan kemuliaan dan kebesaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menggambarkan tentang wajah Allah Subhanahu wa taala sedikit. Nah, makanya kita tetapkan juga, ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijabuhun nur. Hijab Allah Subhanahu wa taala, penutup Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Sekiranya nur tadi dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh apa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala maka semuanya akan terbakar. Nah, ini salah satu keterangan yang agak detail dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap tidak menunjukkan bagaimana bentuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Cuman wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, dihijab atau ditutupi oleh cahaya, ya. Terus bagaimana kita mengimani? Kita sudah mengimani. Selesai. Kalau muncul pertanyaan, berarti nur tadi lebih besar dari Allah, ya. Nah, ini sudah taik namanya. Ya. Seperti yang kemarin viral, ya. Kalau kira-kira ada sesuatu tidak di atas Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya loh, ya. Padahal Allah alim, ya, Allah tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau sekiranya kita katakan, ya mungkin ruang hampa, berarti ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang menjadi pertanyaan? Pertanyaan ini salah, ya. Kenapa? Karena kita melogikakan Allah dengan logika manusia. Paham nggih? Yang namanya manusia, ya, ketika ada sesuatu pasti ada sesuatu di atasnya. Ini logika manusia. Ya, sama ketika Allah Subhanahu mengatakan wal awwalu wal akhir. Allah yang awal, tidak ada yang awal, tidak ada yang lebih awal dari Allah. Kemudian Allah yang paling akhir, tidak ada yang akhir bagi Allah. Dalam logika manusia tidak mungkin sesuatu itu langsung awal terjadi, tidak mungkin. Mesti ada yang mendahului. Tapi Allah tidak. Nggih. Makanya pertanyaan tadi salah. Ada tidak sesuatu di atas Allah? Ya, lebih amannya kita katakan saya tidak tahu. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan. Ya. Mudah sangat dipahami, ya. Jadi insya Allah semudah itu masalah akidah. Ya. Lah Rasulullah kabarkan hijab Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya, dan ini dijelaskan dalam riwayat yang lain. Tatkala Abu Dzar Al-Ghifari tanya kepada Rasulullah, ya, ketika Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ya. Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Rabb kamu? Ya. Maka beliau mengatakan nur, ya. Saya cuma melihat cahaya, ya. Kata para ulama, cahaya inilah yang menutupi wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kata Syekh Shalih Al-Munajjid, ya, cahaya ini adalah bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Loh, berarti Allah butuh kepada makhluk. Naudzubillah. Ini logika manusia lagi. Sama seperti arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Arsy-Nya itu adalah tempat atau singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Tempat Allah duduk di sana. Oh, berarti Allah butuh tempat. Nah, ini sudah mempertanyakan kaif namanya, takyif, ya. Nah, bagaimana kita mengimani? Sudah selesai. Allah kabarkan seperti itu, maka kita juga beriman sebagaimana kabar dari Allah dan Rasulnya.
Maka inilah akidah kita, rahimakumullah, inilah yang kita yakini, ya. Maka kita menetapkan Allah punya wajah. Dalilnya adalah ayat yang ini, ayat yang pertama ini, ya. Maka bagi mereka yang berusaha, kata Syekh Utsaimin, fa in hawala ahadun an yatasawwara hadhil kaifiyah biqalbi, barang siapa orang di sana yang berusaha untuk menggambarkan wajah Allah dengan hatinya, au an yatahaddatsa anha bilisani, atau berusaha membicarakan dengan lisannya, qulna, maka kata beliau, innaka mubtadi'un dhal, sungguhnya engkau adalah ahli bid'ah, lagi sesat. Berarti membicarakan lebih jauh tanpa dalil termasuk kebid'ahan. Qailun 'alallahi ma la ta'lam, berarti engkau juga mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui, dan inilah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rahimahullah, ya, sekali lagi kenapa kita menetapkan wajah Allah? Karena Allah mengkabarkannya, ya, dan kita mengimaninya, ya, tanpa membagaimanakannya, tanpa mempertanyakannya. Kemudian ayat yang kedua, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu akan hancur illa wajah, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya Allah juga punya wajah, ya. Hadirin rahimakumullah, sebagian orang mentakwilkan, ya, tentang wajah, yaitu pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kita tanyakan kepada mereka, ya, apakah takwil ini punya landasan di kalangan salafus saleh? Ya. Apakah ketika Anda mengatakan wajah Allah adalah pahala atau thawabullah, ya, atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apakah ini punya landasan dari salafus saleh, ya? Kalau ada landasan, berarti sudah jawaban atau tantangan dari Ibnu Taimiyah tentang kitab ini sudah terjawab. Tapi qadarullah wallahu taala alam, yang kita ketahui sampai sekarang tidak ada. Ya. Sebenarnya mudah, hadirin rahimakumullah. Ketika ada orang yang mentakwilkan atau menafsirkan sesuatu tentang sifat-sifat Allah, kita tanyakan, apakah yang kamu ucapkan ini berdasarkan perkataan para salaf? Apakah ada landasan dari salafus soleh ketika mengatakan perkataan ini? Ya, ketika mereka tidak bisa menyebutkan, nah, berarti kita tidak perlu mengikuti. Ya, tapi ketika mereka bermain dengan logika dan filsafat, nah ini sudah repot. Ya. Karena kalau kita mengikuti nasihat para ulama, hendaklah kita menjauhi ilmu kalam atau ilmu filsafat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian terkait dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tangan Allah Subhanahu wa taala juga diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Allah punya tangan. Lillahi tabaraka wa taala asmaun wa sifatun jaa biha kitabuh. Allah Subhanahu wa taala punya nama dan sifat-sifat yang datang di dalam kitabnya, wa akhbara biha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu, dan yang dikabarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Wa anna lahu yadaini, kata Imam Syafi'i, dan Allah punya dua tangan. Ya. Terus tangan gimana? Selesai. Ya, artinya kita tidak mempertanyakan setelah itu. Beliau berdalil dengan firman Allah, bal yadahu mabsuutani, bahkan dua tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, terbuka lebar atau terbentang. Wa anna lahu yaminan, dan Allah juga Subhanahu wa taala yang punya tangan, yaitu tangannya kanan. Ya, sudah, tidak usah kita pertanyakan. Kalau tangan kanan semua nanti kayak apa lah? Itu logika manusia, gitu. Ya, padahal sekali lagi Allah tidak sama seperti hambanya. Maka dari Allah, sebagai kesimpulan, orang yang menetapkan sifat wajah dan tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka bukan musyabbihah. Mereka tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Satu, para ulama mengatakan Allah punya tangan dan punya wajah. Tapi mereka tidak mengatakan wajah Allah, tangan Allah sebagaimana tangan makhluk. Ya, maka inilah yang kita ikuti. Al-Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah, beliau mengatakan Ahlus sunnah wal jamaah mujmi'una 'ala al-iqrari bi hadhihi sifat al-waridah fil kitab wa sunnah. Ahlus sunnah sepakat untuk menetapkan sifat-sifat yang datang dari kitab dan sunnah. Walam yukayyifu syai'an minha, dan mereka tidak mempertanyakan, ya, tidak membagaimanakan, tidak menanya-nanya lebih detail tentang sifat-sifat tersebut selama tidak ada dalil yang datang menjelaskannya. Perhatikan kata beliau, wa ammal jahmiyah, adapun jahmiyah.
Jahmiyah ini mereka hampir menolak semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal Mu'tazilah, dan juga kaum Mu'tazilah, orang yang mendewakan akal. Wal Khawarij, dan orang-orang Khawarij, faqalu, mereka mengatakan man aqarra bi syai'in minha fahuwa musyabbih. Barang siapa yang menetapkan ya sesuatu yang datang dari Allah yang Rasulnya tadi secara hakiki, maka dijuluki oleh mereka sebagai musyabbih. Berarti istilah musyabbih ini dari mana? Ya, kalau tidak dari Jahmiyah, Mu'tazilah atau Khawarij, ya berarti salaf yang mereka itu adalah ya di antara kelompok-kelompok sesat tersebut. Ya, orang yang menetapkan nama dan sifat Allah, mereka bukan musyabbih. Ya, dan juga mereka bukan mujassim. Ya, Allah punya tangan. Ya. Karena mereka mengatakan tangan itu bagian dari badan, benar enggak? Benar kan? Nah, badan itu adalah jisim atau jasmani, benar enggak? Nah, ini logika manusia. Gitu. Makanya rahmakumullah, para salaf dahulu itu sangat-sangat detail terhadap istilah. Dan generasi setelahnya mereka tidak akan mengikuti kecuali istilah itu datang dari para salaf, termasuk jisim. Ya. Maka kita katakan kita tidak menggunakan istilah jisim ketika menyebutkan bagian atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika di sana disebutkan sifat tangan, disebutkan sifat Allah punya jari, disebutkan Allah punya sifat sak atau betis, ya, kita katakan bahwasanya itu adalah zat. Yang dikenal di kalangan para salaf adalah bukan jisim tapi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin sedikit bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang paham atau mungkin ingin ditanyakan, monggo silahkan. Jadi apa nih? Masalah ngompol ngobrol politik ini memang masalah yang terus berulang-ulang. Dan di Indonesia itu kayaknya itu sudah menjadi sebuah budaya atau kultur. Tidak cuma politik saja sebenarnya. Penentuan hari raya itu kan ramai juga. Dulu awal-awal cuma hari raya Idul Fitri saja. Ya, sekarang Idul Adha juga ikut ramai penentuannya. Ya. Lah, wallahu ta'ala itu mungkin Indonesia seperti itu. Saya tidak tahu di negara yang lain. Terkait masalah politik, kalau kita berdasarkan satu ayat dari Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Ya. Anda paham tidak masalah politik? Ya. Kalau tidak paham, kita tidak usah mengikuti. Ya. Anda tahu tidak konsekuensi ahwan ini terjadi khilaf mungkin ada yang setuju atau tidak. Ada paham tidak konsekuensi daripada nyoblos atau memilih pemimpin? Kalau Anda tidak paham dan Anda terus mengikuti, maka ini masuk wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Anda mengikuti sesuatu yang Anda tidak punya ilmu padanya. Ya, padahal Allah katakan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula. Sesungguhnya basara, penglihatan, pendengaran dan hati, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang kita lakukan di dunia ini sekecil apapun itu dicatat oleh Allah dan semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tugas kita apa? Kita siapkan jawaban. Ya. Sekiranya kita memilih semisal, ya, karena di negara kita ini dilindungi, baik mereka yang milih ataupun yang golput kan semuanya dilindungi undang-undang. Ya. Baik mereka yang milih ataupun yang golput, semuanya nanti akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti terus saya golput aman. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang kita lakukan di dunia baik ucapan maupun perbuatan pasti nanti akan dibuka dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita apa? Menyiapkan alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan alasan yang diterima oleh Allah adalah alasan yang berlandaskan ilmu. Dan ingat para salafus saleh, ketika berbicara tentang ilmu, maka tidak lain adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jenengan mau nyoblos atau enggak, ya tolong dasarkan dengan ilmu, ya landasi dengan ilmu, ya. Wallahu taala alam. Mungkin yang lainnya. Jadi ini masuk ranah takfir mentakfir ya. Jadi kafir mengkafirkan. Hadirin rahimakumullah, penyimpangan dalam masalah akidah atau dalam masalah tauhid punya konsekuensi seorang keluar dari Islam. Paham gitu? Baik dia rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat.
Orang menyimpang dalam rububiyah, ya, bisa menjadikan dia keluar dari Islam. Menyimpang dalam ubudiyah atau uluhiyah, maka dia bisa keluar dari Islam. Menyimpang dari asma wa sifat, maka dia bisa keluar dari Islam. Paham nggih? Dipegang dulu ini. Kemudian yang kedua, rahmakumullah, dalam masalah memvonis, ya, atau menghukumi sesuatu secara tidak langsung, secara umum ada dua permasalahan di sana. Satu, masalah dzahirah, masalah yang nampak atau dikenal oleh para ulama dengan mas'alatud darurah, ya, minad dini bid darurah. Jadi permasalahan yang orang awamnya itu tahu. Contohnya semisal wajibnya sholat. Kira-kira tukang becak tahu nonton? Tahu kan itu kan. Ibu-ibu dapur itu tahu sholat itu wajib. Lah ini namanya masalah dzahirah atau maklumun minad dini bid darurah. Setiap orang itu tahu. Maka kalau ada orang yang menyimpang dalam masalah dzahirah, masalah yang maklumun minad dini bid darurah, itu bisa langsung terkena vonis. Paham ya? Kemudian masalah yang kedua, masalah khafiyah, masalah yang tersembunyi yang tidak semua orang itu tahu, apalagi orang awam. Ya, bahkan sebagian ulama mereka yang kadang mendalam ilmunya masih berhati-hati dalam masalah khafiyah ini. Di antara masalah khafiyah atau masalah yang tidak semua orang tahu yaitu masalah asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika ada orang semisal menyelisihi ahlu sunnah dalam masalah sifat, berarti menyelisih masalah tauhid kan? Ya, konsekuensinya dia bisa kufur. Ya. Cuman karena ini masalah khafiyah, masalah yang bukan masalah dzahirah atau maklumun min abidin dzarrah, maka tidak boleh langsung terkena vonis. Satu, iqamatul hujjah, harus tegakkan hujjah dulu. Ya, kita sampaikan dalil-dalilnya. Ya, kemudian setelah itu izalatu syubhat, ya, mungkin di otaknya ada syubhat, ya, maka kita bersihkan syubhat tadi atau kita bantah syubhat tadi, ya, itu salah satu cara. Adapun tadi pernyataan bahwasanya Imam Syafi'i mengkafirkan orang yang mengatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy, nah, wallahu taala alam, ya. Sekarang itu kan orang kalau sudah berbeda pendapat, ya, itu kadang mereka melakukan hal-hal yang di luar nalar, ya. Melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran, ya. Betapa banyak dari kitab-kitab yang mengatakan Allah di atas arsy, Allah beristiwa di atas arsy, ya. Bahkan dikarang oleh ulama-ulama terkenal, ya, dikatakan oleh mereka yang berseberangan, oh kitab ini sudah dirubah. Nah, itu jalan terakhir. Kitabnya ada, pengarangnya terkenal. Oh, ini gimana caranya supaya orang tidak percaya? Oh, ini kitabnya sudah dirubah ini. Ini karena kitab ini beredar di negeri Wahabi, berarti dirubah oleh orang-orang Wahabi lah. Nah, ini kan repot kan ya. Padahal wallahu taala alam, ini salah satu pengalaman. Cetakan kitab yang menurut saya baik, bagus, ya, luar biasa itu dari Saudi. Kenapa? Karena sebelum dicetak dia akan ditashkhih. Tashkhih itu dicari nasah-nasah atau salinan-salinan dahulu, kitab dahulu, ya, kemudian dikumpulkan, ya, mana yang valid baru dicetak di kitab tersebut. Ya, jadi tidak murni kitab orang nulis langsung nyalin, tidak. Satu kata ini diteliti, apakah ini benar bersumber dari kitab aslinya berupa manuskrip. Ya. Makanya kalau jenengan beli buku di Saudi, kitab-kitab cetakan Saudi, itu rata-rata bahkan 1 sampai 100 halaman itu kadang, atau kurang lebih itu isinya beberapa fotokopi manuskrip, ya, foto manuskrip. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kitab ini benar-benar tahqiq, ya, benar-benar diteliti, ya, sesuai dengan manuskrip yang asli. Ya. Lah, akhirnya namakumullah, maka yang mengatakan Imam Syafi'i seperti itu juga harus mendatangkan dalil. Mana kitabnya? Sekarang tadi kita sebutkan beberapa perkataan dari Imam Syafi'i, beliau menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sejauh yang kita ketahui, dari apa yang kita pelajari, kita belum menemukan riwayat yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan kafirnya orang yang mengatakan Allah istiwa di atas arsy. Jadi ini masalah apa berarti? Masalah penelitian aja, ketelitian aja sebenarnya. Benar kata Imam Syafi'i, orang yang tidak pernah bersusah payah atau capek-capek dalam menuntut ilmu, maka dia akan merasakan pahitnya jadi orang bodoh. Ngapunten, orang tidak tahu itu kan mudah dibolak-balikkan. Sampai mengatakan ini berarti
sampai nanti kafir loh. Karena kata Imam Syafi'i di kitab ini. Ya, padahal dia tahu. Oh iya, pokoknya di kitab ya sudah. Ya. Ini juga ulama ini mengatakan di kitab ini, ada kitab ini. Kitabnya apa? Jelas kitab bahasa Arab. Akhirnya kita percaya. Nah, terus ketemu yang lagi yang lain, Ustaz. Bunda, Imam Syafi'i tidak seperti itu katanya. Katanya di kitab ini ada. Kitab juga. Nah, akhirnya bingung kan. Jadi tidak enak jadi orang bodoh itu tidak enak gitu. Makanya ketika belajar mencari ilmu, jenengan datang ke majelis ilmu, kondisi ngantuk-ngantuk ya itu bagian dari thalabul ilmi. Dan insya Allah kalau antum sabar ya, insya Allah Allah akan angkat rasa pahit nanti ketika semisal kita bodoh terhadap sesuatu ya, atau Allah angkat kebodohan dari diri kita ya, intinya kesabaran ya. Kesimpulannya tadi kita belum menemukan ya, apakah Imam Syafi'i mengatakan hal seperti itu. Justru di kalangan para salaf mengatakan sebaliknya ya, mayoritas para salaf mengatakan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, dan termasuk Allah istiwa ada nanti dalam kitab ini. Ingat gak, di mukadimah dulu kita pernah sampaikan, Ibnu Taimiyah ketika menulis kitab ini banyak orang yang tidak suka. Dan tidak suka itu bukan dari kalangan tukang kebun, tukang jual kurma, enggak ya. Para ulama juga, mereka yang punya kapasitas ilmu ya. Maka sampai didatangkan oleh raja pada waktu itu, disilahkan kalian berdiskusi ya. Ternyata apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah semua berlandaskan dari perkataan para salafus soleh. Sampai akhirnya beliau memberikan tantangan, ini tertulis dalam Majmu' Fatawa ya. Beliau memberikan waktu kurang lebih 3 tahun ya, untuk mendatangkan satu saja perkataan salaf, generasi salaf yang menyelisih apa yang tulis beliau dalam kitab ini ya. Saya cari-cari di internet, blusak-blusuk kemana-mana tidak ketemu ya, bantahan yang membantah kitab Aqidah Wasithiyah. Bahkan ada seorang ulama yang beliau tokoh Asy'ari Tulen ya, bencinya dengan Ibnu Taimiyah itu luar biasa ya, sampai beliau berazam, saya akan teliti kitab-kitab Ibnu Taimiyah, saya akan bantah, saya akan bongkar kesesatannya. Sampai akhirnya beliau meneliti satu persatu kitab Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah adalah kebenaran. Akhirnya beliau kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan mensyarah kitab Aqidah Wasithiyah. Siapa? Syekh Muhammad Khalil Al-Harras. Syarahnya terkenal dan dipakai di beberapa madrasah ya. Wallahu taala alam. Semoga bisa memberikan manfaat. Saya kira cukup insyaallah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Karena majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.